Semuanya moga-moga diberikan husnul khotimah ala hadhihi niyyah wa ala man wasalahu salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lamul fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini hasbiyallahu lima amani hasbiyallahu liman bawa alayya hasbiyallahu liman hasadani hasbiyallahu liman kadani bisu hasbiyallahu indal maut hasbiyallahu inda su'ali fil qabri hasbiyallahu indal mizan hasbiyallahu inda sirat hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, afatul ilmi an-nisyan. Bahayanya daripada ilmu, ya, yaitu an-nisyan, lupa. Maka manusia ini tempatnya lupa, lebih-lebih Al-Quran. Jadi orang kalau niat menghafal Al-Quran kemudian lupa, dia dosa. Quran. Makanya orang menghafal Quran itu jaminannya luar biasa, ya, sampai jasad itu kadang tidak hancur dimakan oleh tanah. Orang-orang penghafal Quran atau nang hari-hari kalau ndak hafal, tapi makanannya itu hari-hari Al-Quran aja. Pagi bacaan Quran, siang bacaan Quran, sore bacaan Quran, malam bacaan Quran. Mulai muda sampai dia meninggal, bongkar tuh kuburnya kalau meninggal. Insya Allah jasadnya tidak dimakan oleh tanah, ya, tidak dimakan oleh tanah. Banyak sudah kasus-kasus orang yang hafal Al-Quran meninggal, bahkan guru ngaji sekalipun. Yang kasus kayak di mana, di daerah Jawa Barat itu kan kena gusur tol, nah jalan gitu putarannya, terpaksa kuburan dibongkar. Subhanallah, ada situ namanya apa namanya, Ustadz Abdul Razak, guru ngaji biasa aja, orang kampung, anak-anak halus-halus itu nang ngaji, dikubur 30 tahun sampai jasadnya itu berada di bawah akarnya pohon. Di atas itu akar, bawah jenazahnya itu utuh, bukan hafal Quran tapi ngajarin anak-anak ngaji. Kiai Abdullah gitu juga, malah Kiai Abdullah itu musolanya tidak bisa dirobohkan alat berat, kena jalan besar gitu. Begitu kena lebaran kanan dilebarkan, kiri dilebarkan, jadi toko-toko itu digusur semuanya sudah. Pas alat di depan musola beliau tidak bisa jalan, artinya bunyi cuma tidak bisa aktif. Akhirnya didatangkan lagi alat dari toko sebelumnya, jauh digusur terus 5 meter gusurnya. Pas di depan musola situ lagi berhenti lagi, 2 alat itu, dua-duanya berhenti.
Coba bayangkan. Terima kasih barakallah. Begitu berhenti, ternyata malam dimimpiin, tolong musola ini aku bangun dengan kemuliaan, keikhlasan. Bukan dibangun diborongkan tukang, enggak, gotong royong. Zaman bahari kan gitu bangun itu, nih masjid kah musola kah, gotong royong. Yang nyumbang itu juga enggak ada bantuan pemerintah, ada yang bawa semen, bawa kayu, bawa genteng, urunan sekampungan, naikkan bareng-bareng. Begitu tidak bisa berhenti, tidak bisa hancur, dibukalah itu, katanya turunkan, jangan dihancurkan. Gotong royong lagi, nyongkelin gentengnya diturunkan, ditangkap, kayunya dicongkelin, pakunya diluruskan, turun semuanya. Begitu sudah selesai, pintu-pintu diambilin, jendela diambilin, dibongkar kuburnya beliau. 30 tahun beliau di dalam kubur, santrinya tadinya masih anak-anak menjadi orang dewasa dan seumuran dengan beliau, akhirnya dibongkar, jasadnya masih utuh, masih segar. Ya Abdullah, barokahnya Quran. Jadi afatnya bahaya menuntut ilmu itu lupa. Makanya amal, inilah sekarang ini amal yang paling bagus itu menuntut ilmu. Biar fahamkah pian, kada fahamkah pian, itu haknya Allah. Sama kayak orang kerja, dapat banyak kah, dapat sedikit kah, masalah kerja laksanakan, masalah dapat banyak sedikit itu haknya Allah. Ngaji, kalau semuanya jadi kiai satu pondok kayak Darussalam gitu, santrinya ribuan, semuanya pulang jadi kiai semuanya, wah repot. Satu majelis di mana dapat 7 rumah. Dulu Darussalam juga umpamanya jadi kiai juga, dari 7 meter dari samping kiri kiai, semuanya jadi kiai, repot juga. Ada yang pedagang tapi alim, ada yang petani jadi alim, ya kalau jadi pegawai, jadi gubernur alim. Nggak harus jadi kiai semuanya, tapi alim. Nah, penting ngaji, fahamkah itu hanya Allah, tapi sama niat, mulai rumah niat mengaji. Ujar Nabi, man intaqola liyata'allama ilman, siapa orang nang niat berpindah dari satu rumah ke rumah, dari rumah ke masjid, niat aja dulu, liyata'allama ilman, tujuannya ingin menuntut ilmu. Insya Allah subuh insya Allah ngaji bang. Nah ini belum berangkat, ghufirallahu qabla ayyahtuwa, langsung malam tadi berniat, subuh insya Allah pembacaan ikut hadir, langsung otomatis dosanya dihapus terus sama Allah. Padahal belum berangkat, qabla ayyahtuwa, belum melangkahkan kaki, tahu-tahu hujan deras sebelum subuh, tidak jadi berangkat, tapi dosa sudah terlanjur terhapus. Itu keutamaan menuntut ilmu. Makanya ujar Rabi' bin Khaisam, la taqudu faraghon, jangan kau hatimu kosong, terutama kosong daripada mengingat Allah, kosong daripada niat menuntut ilmu. Pian meninggal di hati ini ada niatan menuntut ilmu, mati syahid pian. Ya, man salaka tariqan, siapa orang nang berjalan untuk menuntut ilmu, sahhalallah, sahhal bukan gampang tok, tapi digampangkan oleh Allah. Sahhalallah, maka Allah akan menggampangkan dia tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Dikasih gampang sama Allah.
ya. Hadir, duduk. Nah, duduk ini ada dua macam. Antengnya ini beda, Bu. Ada yang anteng, dia mendengarkan pembacaan karena paham. Ada juga yang anteng, tidak gerak lama, ketiduran. Tapi Masya Allah, walaupun ketiduran itu tetap baik, enaknya gitu loh, tetap baik. Karena ibaratnya kalau dapat minuman, semuanya dapat minuman semuanya. Yang tidur kah, yang tidak, tetap artinya rahmatnya Allah dikasihkan di situ. Sampai maaflah orang yang ahli menuntut ilmu ini ujung-ujungnya, nah kalau rajin penuntut ilmu, matinya mati husnul khotimah, rezekinya berkah. Ujar Nabi, ya, kalau seseorang sudah meninggalkan orang-orang alim, meninggalkan orang-orang ahli fikih, ditinggalkan, tidak mau dia datang. Ibtalallahu ta'ala bisalasi baliyat, Allah ngasih 3 macam ujian. Dan ini sudah terjadi di kita, Pak, di Indonesia ini terjadi 3 ini, tapi yang satu moga-moga jangan sampai, yang 2 nyata sudah. Yarfa'ullahu lahum al-barakata min kasbihim wa rizkihim, Allah angkat keberkahan rezeki mereka, hasil usaha mereka itu berkahnya kurang. Sekarang ini Pak, kalau pegawai-pegawai itu kalau ditanya gajinya, rata-rata belakangnya JT. Berapa gaji pian? Jadi guru umpamanya, ya alhamdulillah Bang, gaji bulanannya kalau nang pokok 4 juta, dapat tunjangan ini dan apa sertifikasi macam-macam, apakah apalah biasanya guru ini, ya hampir 9 lah itu katanya, 9 lengkaplah pian tiap bulan. Kalau yang itu beda lagi, tiap bulan sisa tinggal 200 saja. Kok gitu? Ditarik bank 3 juta, kredit motor 1.700.000, cicilan ini, cicilan ini. Gajinya orang dulu ndak banyak, tapi jadi dikasihkan, ibarat kelapa itu dikasihkan, cuman santannya diperas. Kita minta itu rezeki yang nyaman, dapat itu enak, dikasihkan anak enak, dikasihkan istri enak, dimakan kita juga enak. Itu yang kita cari, berkah. Berkah itu namanya ziyadatul khair, tambahnya kebagusan. Yarfa, ini diangkat oleh Allah keberkahan rezeki ini. Kalau di Indonesia nasibnya kasihan, panen garam ndak laku, baik, karena pemerintahnya impor 3 juta ton garam. Cabai waktu panen malah impor, sampai kayak orang gila loh petani itu Pak, dilempar-lempar. Buat apa nanam-nanam berbulan-bulan, begitu panen ndak laku, tomat dilempar pinggir jalan 1 truk gitu Pak, karena ndak laku. Biaya transport, biaya ini kalah mah. Coba bayangkan, kita ini minta rezeki enak gitu nah. 2 katanya Nabi, yabtalihimullah, pertama yarfa'ullahu lahum al-barakata min kasbihim wa rizkihim. Yang kedua, Allah titipkan kepada mereka nang orang-orang tidak mau parak dengan orang alim, sultanan dolima. Kita ini dikasih pemimpin-pemimpin yang dolim, rakyat susah, pejabat tambah kaya. 70% semua pejabat Indonesia kekayaannya meningkat. Ada yang dapat T, ada yang M, meningkat 10 miliar, meningkat 300 miliar. Ada yang parah 1,2 triliun dalam pejabat. Tak tahu duitnya dari mana.
rakyat susah. Ya kalau pasar bisa bikin main bola, cuma ndak ada lapangannya aja bang. Kalau dulu kan pantat ketemu pantat gini, misilah gini, kita lewat itu. Sekarang lari maraton sampai di situ bisa, naik turun itu. Mall-mall sampai lihat. Dan setiap orang mesti mengeluh. Guru Masya Allah sekarang jualan sepi. Guru rata-rata. Coba bayangkan, datang ke travel, tidak ada sampai anak buahnya dihentikan semuanya, berhenti semuanya, kosong. Saya kemarin kan beli tiket, ya Allah ruangannya sepi. Tak tanyain, diliburkan dulu ya. Susah. Kita diberi oleh Allah pemimpin-pemimpin yang tidak ngurusin rakyat, tak peduli kesusahan rakyatnya. Nah, yang kita takutkan yang ketiga ini, yakhruju minad dunya bighairil iman, keluar dari negeri dunia tidak membawa iman. Ini dampak daripada kita tidak mau berparak dengan orang-orang alim. Ngaji senang sampai Nabi bersabda, apa sih kita tidak senangnya kumpul sama Nabi Muhammad. Rasul bersabda, man zaro aliman faka'annama zarani. Siapa orang yang mendatangi orang alim sama dengan mendatangi aku, ujar Nabi. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, hayyan au maitan, apakah duduk dengan orang alim tadi itu ya Rasulullah, mendatangi orang alim tadi ke rumah beliau kah? Apa beliau itu masih hidup atau sudah meninggal? Qal, ujar Nabi, hayyan wa maitan. Baik kau mendatangi rumah orang alim tadi ketika beliau masih hidup, atau engkau mendatangi rumahnya atau tempatnya ketika beliau sudah meninggal. Kayak pian datang ke makamnya guru sekumpul, ke makamnya guru-guru, sama ujar Nabi, kayak datangin aku. Wa man safaha aliman, siapa orang yang berjabatan tangan dengan orang alim, faka'annama safahani, kayak berjabatan tangan dengan aku. Makanya zaman beriktikad kepada guru-guru pian, para lebih para habaib, setiap berjabatan tangan pian yakinkan di hati bahwasanya tangan itu pernah bersentuhan dengan orang atau dengan tangan yang tangan itu bersentuhan dengan tangan yang bersentuhan dengan tangan yang bersentuhan dengan tangan yang bersentuhan dengan tangan yang bersentuhan tangan dengan sahabat, dan bersentuhan tangan itu dengan Nabi Muhammad SAW. Memandang wajah orang alim gitu juga. Moga-moga ya Allah aku dapat berkah daripada wajah orang alim yang wajah ini pernah menatap wajahnya orang, yang pernah menatap wajahnya orang, yang pernah jadi menatap wajahnya orang, orangnya lagi di atasnya menatap wajahnya orang, orang yang di atasnya menatap wajahnya orang. Namanya silsilah, yang pernah wajah itu menatap kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi bersabda, ya bunayya tuba laka ra'aitani wa wajadta ni'mati. Untung pian tinggal di Samarinda, di Kalimantan. Ketika Rasulullah bertemu dengan Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir bertemu dengan Rasulullah. Nah, ini wali ketemu wali, wali ketemu Nabi. Ya, sebab wali-walinya Allah itu biasa ketemu Nabi Muhammad dalam kondisi yaqdhah, melihat langsung gini, ini biasa. Ya, makanya kan ada sampean lihat ya, Habib Umar ketika lagi ceramah serius, tahu-tahu diem, beliau tersenyum. Yang dia jangan dikira diem terus tersenyum itu ada apa, kan? Tanyakan sampean. Ternyata bisa lagi bisa melihat Rasulullah. Ya, Sayyid Al-Faqih Abdullah bil Faqih. Kemarin haulnya Habib Husin Berani. Habib Husin Berani itu umurnya 135. Saya kemarin ke
anak beliau Habib Shadiq. Habib Shadiq itu umur 90-an sekitar, murid daripada Al-Habib Abdul Qadir Bilfaqih, muhaddis yang di Malang. Itu Habib Abdullah Bilfaqih itu pernah ndak datangin haulnya Habib Husin Brani, ndak datang, sakit. Tahu-tahu mimpi sama Sayyid Al-Faqih Al-Muqaddam, datuknya para habaib. Katanya Sayyid Al-Faqih Al-Muqaddam, "Hei Abdullah, kenapa kau tidak datangin haulnya Habib Husin Brani?" Maka kata Habib Abdullah, "Ana marid, aku lagi tidak enak badan, sakit." Tahulah kamu, aku pun mendatangin haulnya dia, dan Rasulullah pun mendatanginya. Semenjak itu, kata Habib Abdullah Bilfaqih Al-Muhaddis, ya, aku tidak pernah tidak hadir haulnya Habib Husin Brani. Itu punya cucu Habib Husin itu Habib Alek, namanya Habib Alek. Di tembok-tembok kalau sampean ke sono, itu tembok-tembok di tiang-tiang listrik itu tulisannya Alek. Pakai apa namanya, spilok gitulah ya, tembok-tembok itu Alek. Itu Habib Alek, Habib Muhammad. Itu orangnya majdub. Sampean kalau di sana kalau ndak ngerti-ngerti kaget pian. Pas di dompet pian banyak duit dihentikan, sop, diambil duit sampean semuanya. Itu kalau orang ndak marah wae, duitnya diambil, mau ada 7 juta umpamanya ya, diambil, marah lah kira-kira pian. Jangan kan 7 juta, 100 aja marah kalau dia diambilin semuanya. Tapi dimakan kah? Enggak. Uang itu dibagi-bagikan. Kalau hall gini datang orang ribuan, sama beliau dikasih uang semuanya. Dulu ada, sampean kalau buka YouTube, Habib Alek bin Shadiq Al-Hamid, cret gini fotonya. Itu beliau kadang tidur di atas duit yang banyak, nggak pakai baju. Wah, keren nih. Waduh, Habib Alek nggak pakai baju, tidur ditumpukan uang. Itu nggak mau duit, orangnya seneng ngambilin duit. Cuman tahu sampean, setiap orang yang diambil duitnya itu bakal dapat rezeki yang banyak. Allah akan kasih rezeki yang melimpah. Tapi sebaliknya, kalau dikasih duit yang banyak, orang itu mau dapat musibah. Sampean milih yang mana? Diambil duitnya banyak apa dikasih duit yang banyak? Hah? Ayo, ini pertanyaannya sekarang. Milih yang dikasih tapi aman, atau diambil sampean tambah berkah. Itu tahu sampean, ketika dikasih orang banyak uang, itu bisa jadi orang itu mungkin anaknya sakit tapi tidak punya biaya, kasih sama dia. Itu yang datang ribuan orang, kasih uang 100-an semuanya. Wali ya gitu itu, tidak mau duit. Duit itu dihambur-hambur juga. Ya, Masya Allah. Jadi biasa wali ketemu Nabi itu biasa. Maka ketika Syekh Abdul Qadir ketemu Rasulullah, Nabi berkata, ini seperti keterangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani, seorang wali kutub. Maka beliau mengatakan, Rasulullah berkata kepada Syekh Abdul Qadir, "Ya bunayya, wahai anakku." Memang Syekh Abdul Qadir turunannya Rasulullah, anaknya, darahnya Rasulullah di situ. Dari abah Syekh Abdul Qadir itu jalurnya, nasabnya sambung kepada Sayyidina Al-Hasan, turunan Rasulullah yang ke-13. Dari mama Fatimah, mamanya apa namanya? Syekh Abdul Qadir namanya Fatimah. Itu sambung sama Sayyidina Al-Husain, turunan yang ke-15. Dari mama kena Sayyidina Al-Husain, dari abah kena Sayyidina Al-Hasan, Syekh Abdul Qadir ini. Maka kata Nabi, "Ya bunayya, wahai anakku, tubalaka ra'aitani, untung benar kau melihat aku, wa wajadta ni'mati, dan mendapati engkau nikmat berkumpul dengan aku."
summa tuba liman ro'aka, untung benar orang yang pernah melihat wajahmu. Ngelihat Syekh Abdul Qadir aja untung sudah, karena Syekh Abdul Qadir melihat Rasulullah. Summa tuba liman ro'aka, summa tuba liman ro'a man ro'aka, untung benar orang yang pernah melihat orang, yang orang itu pernah melihat kamu. Summa tuba liman ro'a man ro'a man ro'a man ro'aka, kemudian untung benar orang yang pernah melihat orang, yang pernah melihat orang, yang pernah melihat orang, yang orang itu pernah melihat kamu. Summa tuba liman ro'a man ro'a ila sab'atin wa isrina, sampai urutan ke-27. Nah, kalau pian parah di sini umpamanya Syekh Abdul Qadir mengangkat murid namanya Syekh Seman Al-Madani. Satu sudah, kalau Syekh Seman punya murid siapa? Datuk Kelampayan. Dua sudah, Datuk Kelampayan turunannya banyak, termasuk guru sekumpul, Kiai Sarwani Zuhri, guru Bangil. Pian menatap wajahnya, nah guru Bangil itu turunan ke-6, Datuk Kelampayan. Kalau guru sekumpul itu 8. Coba bayangkan, tuk 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 tuk, Datuk Kelampayan, Syekh Seman, Syekh Abdul Qadir, Rasulullah. Ibaratnya kalau Rasulullah nari serut gini kereta api, ya kalau kereta api kayak ikan nyambar kail, kita tarik, ketarik ikannya gara-gara berpingku dengan kail tadi. Nah, kita kereta api asal betaut aja keretanya dengan gerbong yang di depannya, gerbongnya di gerbong yang depannya, depannya depan sampai kepada lokomotifnya Rasulullah. Kalau kereta kepala ini jalan, maka gerbong yang di belakang 27 gerbong itu akan tertarik gara-gara berjalannya lokomotif yang di depan. Makanya kita cari menatap wajah orang alim. Orang ini mungkin pernah menatap wajahnya orang-orang yang wajah itu pernah menatapnya wajah Rasulullah. Makanya ada guru kadang dulu itu mengadakan musafaha, supaya siapa tahu mereka itu nanti bersambung berjabatan tangan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau duduk sejenak di dalam majelis ilmu, ujar Nabi, lebih utama daripada mendatangi 1000 orang sakit. Pian seumur hidup ini belum pang 1000 kali. Mulai Januari sampai ini adalah yang pernah dijenguk ke rumah sakit Pak. Kayaknya ndak boleh pian jenguk. 2 tahun ini kita ndak jenguk orang sakit. Ya kalau Masya Allah. Padahal jenguk orang sakit itu Pak, berjalan dari satu taman surga ke taman surga yang lain. Makanya ujar Nabi, udu mardokum, datangin orang sakit. Disuruh, perintah fi'il amr. Kemudian kalau sudah datang ngapain? Wa'muruhum, perintahkan yang sakit mendoakan kamu. Ini yang kelirunya kita. Kita kayak doa kita ini kayak ampuh-ampuhan gitu. Datangin sakit, moga-moga kamu sembuh lah. Wah, keliru. Yang bujur pian datangin, terus pian minta doa. Asal yang sakit bisa ngomong. Kalau sudah diimpus ya pian yang mendoakan. Kalau masih bisa berkesah, ibaratnya bisa ngomong, gimana Ji? Alhamdulillah udah mendingan. Yang lebih parah kalau pian salah nanya Pak, sakit kaji? Udah tahu sakit kok nanya. Of nama gini. Nah datang kalau Ji apa Ji? Ji ya apa Ji, kan enggak apa-apa kalau bukan udah ya apa kondisi pian udah baikan, maksudnya gitu. Alhamdulillah baikan. Ji doakan Ji lah ulun sekeluargaan tetap iman, anak-anak soleh, istri-istri nurut, semuanya baikan dunia akhirat, sakinah mawaddah warahmah, rezeki berkah, tetap iman. Sebentar aja kalau
Tidak sampai 1 menit kita minta doa. Doakan keluarga kami, coba doakan keluarga kami ya, semuanya sakinah mawaddah warahmah, anak-anak ulun jadi orang alim, orang soleh, rezeki berkah, mati husnul khotimah. Tidak sampai setengah menit. Ulun doakan. Nah selesai, baru pian doakan, pian ulun doakan nak sembuh. Makasih. Udah pulang. Nah ini yang ditunggu sama yang sakit Pak. Di ulun bolehkan ya. Langsung. Alhamdulillah, makasih. Jangan dibawakan buah-buahan. Ini biasanya ibu-ibu ini bawa roti, bawa gula, bawa apel, jeruk. Ya kalau nggak dimakan, siapa yang makan? Yang nungguin. Sampai 2 kali itu nah, coba. Saking sayangnya yang nungguin Bu Ai, jeruk Pontianak. Udah dikupas jeruknya, manis memang, kuning man. Dibuka. Pertama yang disuruh makan yang sakit. Mak, jeruk mak. Ikam aja. Nah, yang disuruh sakit kalau yang makan, tapi yang makan yang ngupasin. Terus saya gitu Bu Ai. Pulang yang sakit susut 5 kilo, yang nungguin belamak 5 kilo. Padahal nunggunya cuma 10 hari aja. Kenapa sampai disuruh minta doa kata Nabi? Karena doanya orang sakit itu kayak doanya malaikat. Doaul marid ka doail malaikah. Doanya orang sakit itu kayak doanya malaikat. Makanya ulun bepesan lawan pian. Pian ini maaf rata-rata biar kelihatan sehat, ada pang masalah di badan kita ini. Mana testernya? 1, kalau pagi bangun tidur tulang-tulang ini rasanya kaku semuanya. Ini yang 40 tahun ke atas biasanya. Telapak kaki kayak ya Allah kayak apa? Bahasa ibu-ibu kalau bangun kayak robot. Kaku semuanya, tulang-tulang sendi ini. Itu berarti kita ini mungkin ada maaf kolesterol kita mungkin agak tinggi. Makanya kalau kepingin sehat pian ulun bepesan lawan pian, kalau kepingin sehat jangan ke dokter, berarti sehat pian. Lah kalau gini-gini semuanya ya kalau ke dokter pasti dokter ngomong. Makanya ada di mall itu ditulis cek gula, kolesterol, asam urat gratis. Tulisannya gratisnya gede Bu. Maka pian ini senang nang gratis. Gratis kah tesnya? Gratis dicucuk gini. Mana kalau kita ke bidan tes gula itu sampai kita pulang kena 100 lebih biayanya. Ya, tes gula kan ada anunya yang perlu dibayar itu apa? Ceknya itu. Tes gula itu 100 sama semuanya, gula, asam urat, kolesterol. Di situ gratis ya. Senang aja mau antre. Begitu sudah dicek gulanya tinggi. Ditakutin pian, hati-hati Bu ya. Terus ya apa Pak? Ini kalau ceknya gratis Bu, cuman itu ada obatnya. Nah pian kalau itu harganya tahu tanya situ, tanya harga ini per botol berapa? Itu cuman 250. Nah, asam urat pian agak tinggi juga Bu. Nah terus itu juga ada obatnya situ. Begitu pulang sampai ndak sengaja beli 750.000 pulang sampai di rumah obatnya ditaruh baru gini. Kenapa aku tadi dibohongin? Katanya ceknya gratis, tapi kenapa aku keluar 750.000? Ya ceknya gratis, obatnya beli. Kita nang kayak gini nih ada aja. Ini mama ulun sehat, mertua sehat. Ini saya sudah belikan tiket buat ke sini acara ini. Ya, subhanallah di PCR tulisannya positif katanya. Tapi bisa bayar kalau bayar lagi 700. Jadi PCR-nya 500. Bisa berangkat asal nambah 700.
700. Kalau ndak tiketnya hangus. Udah sangat telanjur. Ya Pak. Karena dites tadi, malah kalau kepingin sehat jangan dites. Ya salah. Lah, karena kita punya itu, makanya saya kasih tunjuk sampean. Kadang-kadang kita ini ada sakit, mungkin ya asam urat kita tinggi. Namanya orang tua. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi. Nah, ini perlu diperhatikan. Pian jangan sekali-kali berdoa jelek sama anak. Karena doa sama ini lagi ampuh. Doa sama ini kayak malaikat. Apalagi orang tua. Satu, doanya orang tua itu kayak doanya Nabi. Dua, doanya orang sakit kayak doanya malaikat. Ini doa itu betul-betul tajam luar biasa. Makanya ketika kita maaf jengkel sama anak, tahan. Ya Allah, rahmati anakku ya Allah, rahmati anakku ya Allah. Orang tua sekarang kan sering jengkel Bu. Apalagi maaf belajar. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan. Lanjut. Sambil lihat di YouTube-nya itu. Ya. Jangan sampai Ika memang bungul. Nah, ingat, ketika mendoakan anak bodoh, doanya ini lagi tajam. Doa seperti doanya seorang nabi, doanya seperti malaikat. Bisa jadi anak ini nanti bodoh betulan. Jengkel betul sama anak, disuruh ndak mau, terucap, kurang ajar memang kamu. Suruh orang tua ndak mau, jawab aja. Nah, ngucap kurang ajar. Karena doa sampai lagi tajam, ditakutkan anak itu nanti jadi yang kurang ajar betulan. Ganti dengan doa yang baik. Setiap ucapan, ya Allah rahmati anakku ya Allah, muliakan ya Allah, buka hatinya ya Allah, buka hatinya, paling tidak buka hatinya ya Allah, rahmati anakku ya Allah, muliakan anakku. Jadi dengan doa-doa yang baik. Itu ini orang tua ya. Kau duduk sejenak lebih utama dari mendatangi 1000 orang sakit, lebih utama daripada mendatangi mengubur 1000 orang yang meninggal. Ngaji sebentar ini, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, lebih utama dari sedekah 1000 dinar. 1000 dinar itu 4 kilo emas murni. Wah, enggak ada yang sedekah pagi-pagi 4 kilo gini Bu, kecuali pian aja yang sekarang sedekah ya. Kalau nah, ada yang bertanya, ya Rasulullah, hal afdalu min qiraatil Quran, apakah mengaji kayak gini nih ya Rasul lebih utama daripada membaca Al-Quran. Nah, ini dibandingkan sahabat dengan membaca Al-Quran, karena ibadah yang paling banyak pahalanya itu membaca Quran. Alif lam mim. Alif lam mim. Kalau dibaca waktu sholat 100. Kalau sholatnya duduk 50. Kalau ndak sholat punya wudhu 25. Kalau baca Quran ndak punya wudhu, cuma ndak junub, 1 huruf 10. Sambil nyapu gitu. Yasin 2, berarti 10 20. Satu kebaikan kata Nabi lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maka Yasin 20 sudah. Kata Nabi ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mengaji ini lebih utama daripada menuntut ilmu? Nabi menjawab, hal tanfa'u qiraatul Quran illa bil ilmi. Tidak ada manfaatnya menuntut ilmu kecuali tidak ada manfaatnya membaca Al-Quran kecuali harus punya ilmunya baca
Quran. Jadi ngaji dulu, udah pinter baca Qurannya banyakin. Kalau masih tersalah-salah, mending datang ke guru ajarin naulun bacaan Quran. Pian salah tetap berpahala kalau ada gurunya. Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang nang mahir baca Qurannya, makhrajnya, tajwidnya, mereka kumpul dengan malaikat nang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'ana. Ada nang membaca Quran wa yatata, termegap-megap, terputus-putus. Lahu ajroni. Dia tetap dapat 2 pahala. Pahalanya menuntut ilmu, pahalanya membaca Al-Quran. Kalau ada gurunya. Sebab ada Pak maaflah ini terakhir, kalau kita baca Quran malah dosa. Di mana? Dilafal di dalam surat Fatihah. Kalau sampai salah malah jadi syirik. Di mana lafalnya? Makanya kalau ada imam nang salah bacaan Fatihah, kita mufarokoh, berpisah. Ditegur ndak bisa, pian pisah. Karena Fatihah itu rukun sholat. Kalau tersalah berarti kita salah juga. Di mana lafalnya? Yaitu lafal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka ada syaddahnya. Iyyaka itu artinya wahai Allah, hanya kepada pian ulun menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada pian ya Allah ulun memohon pertolongan. Nah, ketika saddahnya dibuang, ndak pakai saddah. Ya kana budu ya ndak iya kan ndak. Ya kana budu ya kana nasta'in, artinya wahai sinarnya matahari, aku menyembah. Wahai sinarnya matahari, aku meminta tolong. Minta tolong sama siapa Bian? Sinar matahari. Gara-gara kurang syaddahnya tadi. Itu artinya, ya kan, hai sinar matahariku menyembah, hai sinarnya matahariku meminta tolong. Tapi begitu bacaannya benar, iyyaka na'budu wa iya. Jadi perhatikan itu, ya. Ada yang di Fatihah itu kalau salah tidak masalah. Bahkan kadang-kadang ada 4 bacaan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, benar. Maliki Yaumiddin, benar. Miliki Yaumiddin, benar. Maliki Yaumiddin. Jadi Maliki Yaumiddin itu bisa dibaca 4 bacaan dan semuanya benar. Wah, itu salah ini. Miliki Yaumiddin, masalah nih karena kita yang belum tahu. Ya, di dalam kitab Ayatul Ahkam, Maliki Yaumiddin itu bisa dibaca 4. Di dalam bab wujuhul qiraat, macam-macam bacaan Fatihah. Tapi di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini kalau tersalah itu yang kita berpisah daripada imam, mufaraqah kalau tersalah. Makanya perlu kita ngaji dulu, ngaji udah bisa baru banyakin ngaji. Saya kira cukup itu dulu. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Kemudian malam Rebo ya, kalau bisa datang ikut rombongan pakai mobil enggak apa-apa. Bapak-bapak ayo datang. Insyaallah penceramahnya Habib Muhammad Haul, Habib Ali Al-Qadri, Habib Husin bin Abu Bakar bin Husin Asgaf Bangil, dan Haul Guru Bangil, serta zikir tolak balak Arba Mustamir ya. Ini terima kasih bantuannya, moga-moga manfaat semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا وجميع يا رب العالمين اللهم اخدم لنا حسن الخاتمة عند أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف باللسان. لا إله إلا الله كل يوم وفي زان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.